salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rio di Tutor Era Blue. Oke, di video kali ini kita akan membahas speaker dari brand Sharp, mulai dari tampilan, keunggulan, serta cara penempatannya yang baik. Nah, untuk brand Sharp ini sendiri sudah tidak diragukan lagi dari produk-produknya, dikenal awet, bandel, dan pastinya teknologi Jepang yang juara banget. Nah, di belakang saya ini sudah ada seri speaker Sharp CBON SAS28SR. Penasaran seperti apa detailnya? Mari kita bahas. Oke, yang pertama kita lihat dari tampilannya. Speaker Sharp ini SAS28SR merupakan bagian dari seri aktif speaker Sharp yang cukup populer karena memadukan estetik modern dengan fungsionalitas yang praktis. Desainnya dirancang untuk mengisi ruang keluarga dan tampilannya tetap elegan namun terlihat bertenaga. Cocok nih buat bikin ruangan sobat-sobat Era Blue tuh terlihat lebih estetik dan modern. Fokus utama dari tampilannya adalah pada visual driver speakernya yang sangat terekspos, memberikan kesan high performance. Oke, daripada kita banyak basa-basi, kita mulai aja pembahasan detailnya. Mari ikuti saya. Oke, yang pertama adalah kehadiran dari dua buah woofer berukuran besar, yaitu sekitar 8 inci pada masing-masing dial. Seperti yang dilihat di sini, ada dua dengan sebuah sauron atau pinggiran woofer yang menggunakan material karet plastis yang terlihat kokoh, memberikan kesan siap untuk didentuman bass yang keras gitu. Oke, lalu ada dua buah tweeter di bagian atasnya woofer. Tweeter kecil ini berfungsi menghasilkan suara vokal dan instrumen tinggi. Untuk peletakan itu sendiri sejajar secara vertikal, memberikan kesan estetik simetris yang bersih gitu. Oke, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu panel kontrol sentral pada salah satu unit, biasanya unit yang aktif gitu ya. Kalau itu seperti ini di bagian atasnya, di bagian atas tengahnya dilengkapi dengan display LED panel digital kecil berwarna merah atau biru menunjukkan status modenya. Contoh misalkan nih, BT itu artinya Bluetooth atau FM itu artinya radio. Lalu ada knob volume juga di bagian atasnya, kita pindah ke sini. Di atas ini ada knobnya. Agar mudah dioperasikan, itu dia bentuknya seperti lingkaran lalu dilingkari dengan instrumen silver, lalu di belakangnya juga ada backlightnya. Itu membuat kita juga mudah mengoperasikan ya saat keadaannya gelap. Oke, untuk kelengkapan di dalam kardusnya sendiri itu kita mendapatkan yang pertama ada remote-nya, udah pasti ini bisa juga digunakan dari jarak jauh. Yang tadi sempat kita bahas, ini user friendly banget. Jadi aksesnya juga mudah. Di sini ada tombol nanti kita akan close up. Di sini ada tombol on off-nya, powernya, lalu ada modenya, juga ada volume, antara ini volume, mempercepat atau memperlambat atau pause. Lalu ada panel untuk controllernya. Oke. Kita juga mendapatkan satu buah kabel power. Ini dia kabelnya, ini sekitar 3 meter. Kita juga mendapatkan satu buah manual book dan udah pasti kartu garansi dari brand Sharp ini saya diramin aja. Ini kartu garansi. Oke, kita pindah ke bagian belakang. Oke, di bagian belakang setelah kita menjelaskan, di bagian belakang ini terdapat powernya. Lalu ini untuk output aux inputnya, dan ini untuk aux untuk outputnya. Biasanya digunakan untuk jumper ke speaker yang sebelahnya. Biar saya praktekkan, ini ada kabel dari aux ke sebelahnya, kita lihat. Sudah praktis kan? Lalu di sini ya kita colokin untuk powernya. Powernya kita colok, power. Lalu ini kita colokkan ke listrik 220 volt. Wajib 220, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya, kompensasinya 10% dari 210. Oke, kita lanjut ke bagian atasnya. Ada aja sih di atasnya.
Oke, di atasnya itu ada knob untuk pengaturan besar kecilnya masing-masing efek. Di sini ada mic, artinya untuk mengatur volume dari mic. Lalu ada echo, ini buat kayak suara bergama. Lalu ini ada pengurangan dari gamma itu sendiri. Kalau misalkan mic-nya itu ada gamanya. Lalu ada volume, ini untuk keseluruhannya nanti akan berpengaruh ke sini besar kecilnya volume. Ada treble, ini treble berfungsinya kalau misalkan ada suara vokal dan bass. Nah ini yang buat suara vokalnya. Lalu ada suara bassnya. Nah ini yang paling penting nih, yaitu ada X bass, yaitu ini fitur andalan dari brand Sharp itu sendiri untuk nge-boost bassnya. Lalu di sini ada port untuk mic pertama, lalu mic kedua, serta juga ada buat USB. Jadi kalau pengen install musik tinggal colok aja. Dan yang ini nih yang paling saya suka, yaitu button untuk power on off-nya, bisa didengarkan suaranya. Dia tuh bener-bener gentle gitu saat dikliknya. Oke, kita pindah ke intuitif yang bagian terdapat display. Ini untuk menampilkan semua yang kita atur nantinya. Ada rec ini untuk fungsinya untuk perekaman. Lalu ada back forward. Nih ya. Lalu ada pause dan play. Lalu ada mode juga. Oke, segitu aja untuk displaynya. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Dan produk ini brand Sharp sudah menunjukkan keseriusan dalam pembuatan produk-produknya. Nah, buat sobat Era Blue yang gemar karaoke atau DJ di dalam rumahnya, bisa nih gunakan speaker Sharp CBOX SAS28SR ini, dan ini adalah solusinya. Sekarang Rio mau kasih tips nih cara penempatan yang baik supaya speaker kalian itu lebih awet. Yang pertama, pastikan taruh di permukaan yang datar. Nah, kasusnya kalau di sini, Rio naruhnya di atas meja. Nah, ini kita bisa pastikan dengan menggunakan water pass. Kita lihat kesejajaran menggunakan water pass. Lalu yang kedua, jarak belakang kiri dan kanannya itu minimal adalah 20-30 cm ke belakang. Jangan sampai diletakkan kalau rapat, karena kalau rapat suara bassnya itu bisa memantul dan menjadi suara bassnya itu tidak jelas. Oke, ini dia review singkat dan tips penempatan speaker Sharp CBOX SAS28SR ini buat sobat-sobat Era Blue yang mau upgrade ruang tamu atau lagi cari kado nih buat orang tuanya. Speaker ini recommended banget. Langsung aja datang ke store Era Blue terdekat atau cek di link di deskripsi. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Saya Rio pamit undur diri. Sampai jumpa di tips Era Blue berikutnya. Bye.